Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nesya Ramadhani. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik di Cilacap. Di sini aku bakalan kasih cara-cara gimana kita tuh eh, tahu eh, keamanan email kita tuh datanya udah bocor atau belum gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kayak keamanan datanya kita tuh sebenarnya aman nggak? Udah pernah bocor belum? Tapi kita jarang banget yang care sama hal-hal kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan kasih 5 tips, bukan 5 tips, tapi 5 cara buat kita tahu tuh sebenarnya data kita tuh udah bocor atau belum dari email yang kita sering gunain. Tuh, kita mulai dari yang pertama, tuh ada, eh, jadi kita pertama tuh cek pakai website namanya adalah, eh, nah kita pakai website ini guys. Namanya periksadata.com. Nah, dari situ kita langsung masuk ke email kita. Masukin email kita. Emailnya tuh yang sering kita gunain buat daftar login di sosmed ataupun daftar apapun gitu. Jadi email yang emang udah sering kita pakai gitu. Sebenarnya bebas sih, tapi di sini kita pakai. Eh, Nah, ini kita udah masukin email kita. Selanjutnya kita klik periksa sekarang. Nah, nah, di sini tuh kita udah masuk nih. Dan ternyata email yang aku gunain tuh belum pernah bocor ternyata guys. Jadi eh, nantinya kalau misal kita ngecek tuh di sini, nanti tuh keluar di bawahnya di sini tuh ada kayak tertera kita tuh emailnya nggak bocor di mana aja gitu. Oke, next kita lanjut ke web selanjutnya. Tuh ada dari oh, Have Cabin Web. Nah, ini untuk web yang kedua. Nah, sama kayak web yang pertama, kita masukin email kita, situ kita bakal cek. Terus klik, terus kita tunggu sampai benar-benar keluar. Sama nih, di sini karena tadi masih sama seperti yang pertama, di email yang ini juga masih belum bocor, terus kita juga nggak ada yang kedetek buat ini kelihatan nih kita temukan. Itu untuk link pertama. Terus yang kedua juga. Terus kita lanjut ke web yang selanjutnya, yang ketiga. Oke, jadi kita lanjut di web yang ketiga. Kita pakai uh, Gihes. Nama websitenya itu ini.
Nah, tadi sebelumnya tuh kita masukin di bagian sini email kita tuh. Nah, nanti kita bakalan disuruh buat akun kalau kita belum bikin akunnya. Bikin akunnya tuh biasa masukin password sama kita bikin password masukin email sama kita bikin password baru, guys. Nah, karena tadi aku udah bikin akunnya, jadi di sini kita langsung cek aja apa akunnya emailku tuh kedetek ada kebocoran nggak pakai website ini. Yuk, speak email seperti biasa. Terus kita masukin user yang tadi kita udah bikin akunnya sama password. Nah, nanti kalau udah kita login dulu. Nah, kita tulis ulang lagi emailnya. Nah, di sini sama seperti website yang lainnya juga. Di sini juga belum eh, ditemukan adanya kebocoran, guys. Jadi kalau itu belum ada. Terus kita next ke website selanjutnya. Website selanjutnya itu ada di namanya Advanced hacker. Cek itu websitenya. Terus kita bakalan masuk ke nih langsung ke bagian sini, guys. Seperti tadi masih sama caranya kita masukin email kita. Check now. Nah, ini kita lagi di scan. Apakah ada? Hmm, ini udah begini tuh. Sama juga di website yang lainnya juga nggak ditemuin. Nggak ditemuin. Eh, nggak ditemuin kebocoran data ya, teman-teman. Oke. Ini lanjut ke website yang terakhir, yang kelima. Itu ada di monitor.firefox. Monitor, monitor.fire.com. Ini diganti dulu. Jadi, oke. Ini webnya. Terus kita masukin email kita. Hmm.
Terus kita pakai Catflix Scan. Nah, sama kayak yang di pas kita bikin yang dash hit tadi, kita disuruh masukin bikin akun dulu. Jadi kita di sini mau bikin pakai akun. Kita tunggu sampai loadingnya selesai, guys. Nah, ini udah muncul kayak gini karena tadi udah dicek. Sama seperti 4 yang tadi website yang kita cek. Di situ tuh gak ditemukan adanya kebocoran data dari email ini, guys. Dari itu email addressnya, nomornya, ataupun yang sebenarnya tuh dari beberapa website tadi yang kita pakai itu tuh ada beberapa website yang kalau email kita tuh bocor tuh nanti di bawahnya tuh ada keterangan contoh kayak yang diperiksa data ini ya teman-teman. Diperiksa yang periksa data nanti tuh di bawah ini tuh di bagian sini itu tuh ada tertera di mana aja tuh si akun email kita tuh bocor di aplikasi apa atau pernah login di mana gitu. Nah nanti tuh bakal dikasih tahu juga apa aja data-data yang bocor, misal kayak tanggal lahir ataupun nama ataupun dan data-data berbau data pribadi gitu. Jadi mungkin itu aja buat 5 website tadi buat cara gunainnya sama fitur-fitur yang ada di websitenya. Itu nanti bisa teman-teman yang lain coba buat cek email teman-teman tuh sebenarnya udah pernah bocor atau belum gitu. Terus dari kebocoran data tadi tuh berpengaruh banget sama si keamanan data dan privasinya kita tuh tentunya. Nah, kita pasti nggak asing sama beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya sebelum masuk ke kasus-kasus itu tuh, aku pengen sedikit sharing ke teman-teman. Kalau pengalaman aku jadi korban yang kena di keamanan data ini. Jadi waktu itu aku dari aplikasi Instagram kena phishing. Di situ aku udah tahu kalau itu tuh masih awam banget, belum tahu tentang IT ataupun apa, kita benar-benar aku tuh masih jadi user yang acuh terhadap keamanan data. Jadi di situ tiba-tiba akunku tuh nggak bisa dibuka, terus ada peringatan kayak tanda tanda security gitu, kayak intinya tuh itu tuh ternyata tuh kena phishing gitu. Dan di situ aku nyoba buat uh, ngembalikin lagi akunku buat login kayak biasanya, ternyata nggak bisa karena itu udah kena phishing. Terus itu tuh karena aku tuh lalai nggak di uh, autentifikasi yang 2 kali pengamanan gitu ya, intinya yang double pengamanan gitu yang kayak bisa ditautin ke WhatsApp ataupun ke email kita sendiri gitu dari si akun Instagram itu. Jadi aku kurang care dan peduli sama akun sosmed gitu. Di sini lanjut buat bahas kasus-kasus apa aja sih yang pernah viral di Indonesia yang di sosmed tentang kebocoran data. Jadi di sini aku bakalan kasih 3 contoh buat kasus-kasus apa aja yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi pertama aku bakal dari artikel at cnnindonesia.com. Dia tuh mengangkat tentang kebocoran data Bank Indonesia yang belum selesai terus naik jadi 74 GB. Jadi pada bulan Januari 2022 Bank Indonesia itu menghadapi insiden tentang kebocoran data yang mengkhawatirkan. Jadi dari grup ransomware bernama
Conti mencuri 228 GB data dari database Bank Indonesia. Nah, data-data yang diambil itu merupakan data sensitif milik nasabah, termasuk informasi transaksi, lalu beberapa data-data lainnya seperti nama, KTP, ataupun lainnya. Dan Bank Indonesia itu tahu karena ada sempat ramai di Twitter waktu itu yang memposting terkait grup ransomware itu. Next ada kasus dari di tahun yang sama juga ada pada bulan September itu adalah kebocoran data milik KPU. Jadi Peretas Biorka mengklaim telah membobol data 105 juta pemilih dari situs web KPU yang nantinya itu data yang bocor itu merupakan nama lengkap, nomor induk, NIK itu, dan alamat si pemilih. Menurut national.kompas.com mengatakan bahwa ada kasus kebocoran data dari Peduli Lindungi waktu itu yang mencangkup beberapa poin yang menurut terjadinya kebocoran tentunya dari aplikasi itu sendiri, lalu dari pemerintah juga telah bertanggung jawab melakukan pihak yang terkait untuk tidak saling menyalahgunakan dan mengambil langkah untuk memperbaiki sistem keamanan. Lalu dari keamanan data itu sendiri juga kita disuruh untuk lebih care lagi terhadap data pribadi kita, terutama di era digital ini karena kebutuhan dan regulasinya lebih tepat gitu. Terus dari pemerintah juga ditekanin kalau kita tuh perlu mastiin bahwa data kita tuh udah terlindungi dengan baik dan buat menghindari penyalahgunaan itu. Nah, jadi ada 3 itu tadi contoh kasusnya, ada dari KPU, data kebocoran dari KPU pada tahun 2022, terus ada bocornya data dari aplikasi Peduli Lindungi, lalu ada dari Bank Indonesia. Nah, dari contoh-contoh kasus itu tuh kita bisa belajar bahwa masih sedikit orang yang belum paham terkait keamanan data kita. Dan walaupun kita udah protect banget buat jaga data diri kita di sosmed dengan kita low profile ataupun sudah melakukan 2 langkah autentifikasi dengan 2 kunci, itu kita juga masih tetap harus melakukan beberapa hal yang nantinya tuh buat ngelakuin perlindungan itu. Menurutku hal yang perlu kita lakuin buat melindungi data diri kita di sosmed itu perlunya penggunaan password yang sangat unik dan rumit dan jangan yang mudah ditebak gitu. Hindari banget buat pakai kata sandi yang sangat mudah ditebak gitu. Terus kita harus sering-sering nge-update si software itu ataupun dari aplikasinya. Kita harus dapat sering rutin secara real time kita mengecek atau apakah ada bocoran atau tidak. Terus kita juga jangan terlalu nge-share nih kayak kesehariannya kita yang benar-benar di hari itu apa yang kita lakuin itu kita share, karena itu juga bisa dapat menjadi salah satu kunci dari hacker itu untuk melakukan pembobolan data gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video guys. Bye bye. Thank you.